Iya. Begitu nikah gue ngomong A, nyangkapnya B. Kagak nyambung. Boro-boro jadi sahabat. Boro-boro jadi sahabat. Jadi perjuangan kami untuk berjuang jadi sahabat itu belasan tahun ya Bunda ya. Iya. Menyamakan bahasa, menyamakan frekuensi itu judulnya indah, prakteknya mah berdarah-darah. Iya. Makanya banyak pasangan kan akhirnya nyerah kan? Akhirnya besti di luar. nyari bestie di luar. Iya. Akhirnya nyaman di luar. Betul. Akhirnya pleset. Ada nggak orang yang niat hari ini saya niat selingkuh? Nggak ada, Coach. Nggak ada. Dimulai dari mana? Rasa nyaman tadi kan? Iya, betul. Oh, ada yang ngertiin gue ya? Oh, kok enak Asik ya? ngobrol. Asik ngobrol, kok nyambung ya? Jadi salah satu cara untuk menjaga pernikahan adalah yuk berjuang untuk bisa jadi sahabat terbaik buat pasangan hidup kita. Jadi Coach, kesimpulannya, benarkah menikah itu bahagia? Kalau hanya mengejar kebahagiaan, Tat, nggak akan pernah selesai-selesai gitu loh. Jadi sebenarnya kan gini ya, kan tujuannya kan menikah tuh kan kita ingin dapatnya ridho Allah kan sebenarnya kan. Cuman bisa nggak sih kita dapat ridho Allah tuh dengan menikmatinya dengan bahagia? Itu kan yang kita inginkan gitu kan. Karena kalau hanya nginjar kebahagiaan nanti versinya bisa terjemahan bebas, Tat. Bahagia saya adalah kalau saya sering hang out di luar. Yes. Ya nggak usah ada istri. Ya lu jangan campur tangan. Iya. Gue motoran sama teman-teman Itu gue. bahagia. Bahagia gue kan. Gue menikahnya pengennya bahagia. Gue nggak nuntut banyak loh. Lu terserah mau ngapain. Tapi jangan ganggu gue. Oke. Nah, yang istri bisa bahagia Bilang versi dia juga. sendiri lagi gitu. Bahagia versi siapa yang harus diikutin. Iya. Nah makanya penting banget kita punya referensi yang sama gitu, Tat. Ya ngerujuk Al-Quran sama hadis lagi, balik-balik lagi. Benar nggak? Nah kalau di kami tuh gimana sih cara menerjemahkan bahagia yang kita konkretnya? Kita kasih singkatan namanya fisik, Tat. Fisik. Pakai P. Fisik ya. Orang Sunda berarti. Mumpung kita di Bogor gitu kan ya. PISIK. Ya, gitu kan. oke. Kebanyakan orang setelah menikah kan menjalankan dua peran tradisional, dua I. I pertama sebagai istri, laki-laki sebagai suami. I kedua sebagai ibu, laki-laki sebagai ayah. Tinggal P, S sama K, jangan disingkat ya Tati ya. Fisik. PS dan K. PS dan K. Kalau saya Ya. suka PSK. Pusat sate Sate kiloan. kiloan. Iya. Kalau saya stres ke sana. Nah, yang P itu Aku sebagai stres. Stres. Stres kalau nggak ketemu kambing. diajak ngobrol kambing itu ya. Iya. P itu sebagai partner. Oh. Jadi Fisik. P-nya P-nya partner. partnership. Jadi apa sih yang dibutuhkan dari seorang partner, Tat? Mengisi kekosongan kan. Iya. Yang pertama, apalagi encouraging. Kalau lagi drop dia ngasih semangat. Ayo semangat. Kalau lagi lowbat dia nge-recharging. Ngecas. Teamwork. Teamwork. 1 tambah 1 sama dengan 12 sinergi berarti kan itu kan Iya. partnership kan, Tat? Kebanyakan pasangan begitu nikah jadi partner nggak? Belum tentu. Iya. Yang terjadi lah bisa saling mematahkan kan seringkali. Partnership. S sebagai sahabat, Tat. Nah ini yang tambah nggak mudah. Apa sih seseorang bisa dikatakan sahabat kalau apa, Tat? Biasanya. Sahabat ya susah senang bersama. Oke, terus apa lagi? Sejiwa. Kenapa sih kita bisa bilang lo sahabat gue gitu? Apa kira-kira? Lu bestie banget. Dia mengerti kita. Nah itu, Tat. Kita bisa cerita tanpa takut Dihakimi, dihakimi, Dibully. di-labeling, diupload. jadi story gitu kan. Nah, itulah saya pengen istri saya. Ini banget sahabat saya banget berarti Exactly. benar. Makanya saya senang nggak pernah takut. Tapi dia sering ngebully saya sekarang, Coach. Dia bilang gini, Umi tenang, nanti di akhirat yang paling berat timbangannya yang masuk surga duluan. Saya bilang timbangan apa dulu? Aku begini karena kamu. Karena anak-anak. Lanjut, Coach. Yang kedua sahabat tadi, sahabat. Coach. Ya. PS. Nah, jadi saya pengen istri saya jadi sahabat terbaik dalam hidup saya. Saya bisa cerita apapun yang saya ingin sharing tanpa takut dihakimi. Sebelum nikah saya udah cerita ke dia, saya nggak punya banyak teman dekat, saya punya sahabat, saya sebut si ini, si ini, si ini, dan sebagian besar cewek, bukan pacar. Iya. Dan saya bilang, dan dia kenal, semuanya kenal. Dan saya bilang level sahabatan saya dengan mereka adalah sampai saya cuma ngeliat doang, dia ngerti apa yang lagi saya mau omongin gitu loh. Betul.
Terus saya bilang, saya pengen kamu levelnya di atas mereka. Wah, mulia banget kan tuh cita-citanya, bener nggak? Iya. Begitu nikah gue ngomong A, nyangkapnya B. Kagak nyambung. Boro-boro jadi sahabat. Boro-boro ini jadi Mas. sahabat. Jadi perjuangan kami untuk berjuang jadi sahabat itu belasan tahun ya Bunda ya. Iya. Menyamakan bahasa, menyamakan frekuensi itu judulnya indah, prakteknya mah berdarah-darah. Iya. Makanya banyak pasangan kan akhirnya nyerah kan, Tat? Akhirnya Besti di luar. nyari bestie di luar. Iya. Iya. Akhirnya nyaman di luar. Betul. Akhirnya kepleset. Ada nggak orang yang niat hari ini saya niat selingkuh? Nggak ada, Coach. Nggak ada. Dimulai dari mana? Rasa nyaman tadi kan? Iya, betul. Oh, ada yang ngertiin gue ya? Oh, kok enak Asik ya? ngobrol. Asik ngobrol, kok nyambung ya? Jadi salah satu cara untuk menjaga pernikahan adalah yuk berjuang untuk bisa jadi sahabat terbaik buat pasangan hidup kita. Mau Oke. contoh nih di kehidupan nyata, bukan kehidupan nyata, di sejarah. Yang paling bestie banget adalah Bunda Khadijah. Bestie banget itu mah, bener, luar biasa. Rasulullah menghadapi sebuah situasi di mana nggak akan ada orang yang ngerti. Tentang dia. Bunda Khadijah, come to me. Iya. Aku Nggak yang- pakai nanya. Aku tenangkan. Tuh merinding, gue gini nih merinding tuh. Bunda. Aku yang tenangkan. Itulah sahabat gitu. Feel at home. Feel at home. Iya. Nah ini kan jadi sebuah goal buat kami. Jadi bahagia kami itu kami breakdown dengan cara seperti itu. Yang terakhir, Kak, Iya. kekasih. Gimana bisa tetap jadi pacaran seumur hidup? Itu kan sebuah sesuatu yang perlu diperjuangkan kan, Tat? Karena rasa cinta kan bisa habis. Iya. Stok cinta itu kan kayak saldo kan, Tat? Iya. Tarik Begitu tunai terus. tarik tunai, begitu konflik turun. Iya. Bete-betean seminggu turunnya jauh gitu, betul, bener nggak? Betul. Nah kalau kita tidak secara sengaja untuk isi ulang, Terus nyiram, recharging gitu kan, merawat. menghadirkan kembali apa sih getar-getar cinta ya, itu ya nggak pasti kering tak habis itu. Akhirnya banyak orang menjalani pernikahan dengan normatif kan. Iya. Ya udahlah jalanin aja, ngarep apaan sih lo? Ya, udah malu umur segini mah ngomongin sayang-sayangan. Ya itulah kalau tadi saya tanya bahagia versi kami itu ya kami terjemahkan dengan cara yang sederhana seperti itu. Nah ini nyambung soal tanggung jawab tadi. Tuhan saya sering dengar kerja Ustadz Numan ya. Beliau bilang sebenarnya dia Islam itu pernikahan ada kewajiban dan ada kasih sayang. Tapi kebanyakan lama-lama fokusnya ke kewajiban. Iya. Sayangnya hilang. Iya. Hanya boring. Iya. Jadinya kaku karena hanya kewajiban. Terus ke kewajiban padahal Allah menitipkan Jadi kasih sayang. kayak dalam karyawan yang pernikahan. ngerjain kewajiban SOP. Bagi tugas, bagi bagi tugas. Iya. Gitu. Betul, setuju. Karena banyak pasangan suami istri yang ketika bertemu hanya bicara soal urusan anak, urusan rumah, ya, Genteng bocor. genteng bocor gitu. Udah Uang itu sekolah. aja. Ayah hari ini pulang jam berapa? Ayah minggu ini agendanya apa? Yes. Gitu ya. Udah itu aja. Kalau di istilah kami itu namanya chit chat, bukan deep talk. Iya. Jadi misalnya ada klien datang, wah udah usia pernikahan 24 tahun gitu kan. Saya tanya, terakhir kali deep talk kapan? Udah nyari-nyari. Mereka nggak pernah Saking deep. lamanya. Sekarang saya jadi baru bisa menyimpulkan beliau ini di 25 tahun sudah menyelam bukan tenggelam. Kalau tenggelam bahaya ya. Kalau tenggelam, panik. Iya. Nggak akan melihat keindahan. Orang paniknya luar biasa. Itu orang tenggelam. Tapi orang menyelam makin dalam, makin ada monster di dalam. Wah, ini ada hewan yang nggak ditembus cahaya. Begini rupanya ya. Ada Tapi tetap makhluk. bisa mengendalikan Terus, diri. dan dia menikmati. Tapi juga ada karangnya makin indah, makin warnanya makin beraneka ragam. Dan ada juga makhluk-makhluk yang luar biasa indah di dalam Iya, itu. yang tidak ada di permukaan. Yang hanya bisa ketemukan kalau kita berani nyelam. Nah Iya. itu. Nah, setelah sekarang bersama, akhirnya mulai memahami, nggak ada lagi ya muncul-muncul, udah pulangin aja atau apa. Nah kan, udah selesai berarti. Nah tapi kan itu nggak mudah. Saya dapat kabar ada di part ini ujian itu nggak selesai, diuji dalam bentuk anak. Ya. Adif. Ya. Boleh cerita, Boleh Coach? cerita sedikit Coach. Oke. Ini part Dan yang Bu menurut Nuni. saya dan kami semuanya harus dapat belajar. Kami belajar lagi lebih dalam lagi. Iya, jadi saat kami sedang lucu-lucunya dulu di 10 tahun pertama lebih pernikahan kami, korban sesungguhnya adalah Adif.
Ya kan, jadi saat dia Adif dalam kandungan pun kami sudah konflik berat. Dapatnya cepat. 6 bulan Nikah dapat. menikah, Bunda mulai hamil ya. Iya. Oke. Jadi, tapi saat Adif dalam kandungan, kami sedang konflik yang luar biasa besar. Itu pertama kali hampir bubar, sedang hamil. Apes Adif kan? Iya. Kan apapun yang dirasakan sang ibu, Kerasa sih. terasa 100% di anak gitu. Makanya itu membuat dia ada yang berbeda di struktur otaknya. Apa itu? Itu NLD namanya, Tat. NLD. Nah, non-verbal learning disorder. Sekarang taunya. Belum dengar itu. Cuman saat itu kan Biasa orang dengar NPD. enggak, itu beda jauh. Oh. Jadi ini spektrum dari autis lah, Tat. Oh. Jadi ya, jadi waktu itu kan kita belum tahu kan, Tat. Karena tampilan lahiriahnya normal banget. Nggak ada aneh-aneh. Cuman dengan berjalannya waktu, kita mulai ngelihat ini anak agak susah. Rebellious versi saya. Kan ceritanya nih coach, trainer, bener nggak? Wah, nyari ilmu dong. Cari buku. Tahu nggak judul yang dicari apa, Tat? Apa tuh? Gimana cara menghadapi anak yang suka ngelawan? Oh. Ini anak kok ngelawan. Ini gitu. anak ngelawan, ini keras nih anak nih, yang suka membantah segala macam. Cerdas sih orang tuanya. Terus? Jadi karena dari kecil kita ngelihat kok apapun yang kita omongin nih Bunda ya, dia seakan-akan kayak nantang dengan nanya balik. Misal. Ya, misalnya Bunda ya, Adif, coba itu ditutup ya. Iya ditutup, kamu nggak dengar ditutup gitu. Oh ya Allah. Hal-hal yang kayak gitu loh, Iya, Mo. Yang sederhana sebenarnya kan. Cuman kan apalagi kalau misalnya kita ngasih instruksi yang dilakukan beda. Apalagi kalau bukan terjemahan si orang tua. Melawan. Lu sengaja ya? Nantangin gue lo. Nantangin gue. Aduh ya Allah. Saya ingat banget dulu waktu Adif kelas TK, SD ya kalau nggak salah ya. SD. Itu saya pernah gini, Tat. Ustaz agak maju dikit. Pura-pura jadi Adif. Iya. Saya gini. Jadi lu Adif memang niat ngelawan ayah. Ya Allah ayah gitu ya. Monster dulu. Udah Udah sampai ke level itu dulu. Terus dia gimana reaksinya ditunjuk ayahnya? Dia bingung. Kenapa ayahnya marah? Allah iya. Karena dia nggak ada niat untuk jadi anak nakal. Nggak Jadi ada niat. apa itu NLD itu sebenarnya? Namanya non-verbal learning disorder, Tat. Jadi adalah sebuah situasi, kondisi di mana ada yang berbeda di cara otaknya mengolah informasi, mencerna informasi, menerjemahkan informasi. Jadi kalau di Grammy Award, kalau Ustadz masih ingat beberapa tahun yang lalu, Will Smith nabok Chris Rock. Iya, iya. Dan Will Smith udah marah. Chris Rocknya cuma nyengir doang. Iya. Dipikir nggak ada masalah. Will Smithnya maju, ditampar. Chris Rock bingung, salah gua apa? Terus dia bingung kenapa sih Will Smith marah. Nah, beberapa waktu kemudian saya baca artikel si Chris Rock datangi psikolog dan dia dideteksi NLD. Ya Allah, pantas. Makanya apaan sih gitu ya? Apaan sih? Dan ini yang banyak terjadi di ya banyak Allah. pasangan yang merasa marah, kok pasangannya cuek banget. Jangan-jangan Kok pasangannya itu. udah saya Jangan-jangan. ngomong gak ngerti-ngerti. Jangan-jangan. Nggak mau baca ekspresi. Ternyata tidak mampu memang. Tapi NLD ini mereka bisa melakukan aktivitas seperti Normal. biasa. Normal. Jadi itulah yang terjadi di Adif. Jadi waktu Adif tuh SD, karena dia sering kali kayak nggak bisa ngebaca ekspresi orang, Tat. Jadi orang udah kesel dia nggak sadar gitu loh, Tat. Dan yang kedua juga dia cenderung semua tuh gini. Ustadz bercanda nih, dia terjemahkan lo lagi ngetawain gue ya. Lain ya. Akhirnya dia tantrum. Lain ya. Begitu tantrum anak-anak kan tambah seneng gangguin dia dong. Iya. Akhirnya dia jadi target bullying. Bullying dia waktu bisa. SD. Contoh nih, dia kan orangnya pasti panikan, fobia, serangga. Jadi waktu SD ada buku tentang serangga, anak kita si Adif takut dan nangis. Tambah digini-giniin sama teman-teman di Iya, sekolah. ketakutan. Namanya anak-anak, Padahal benar kan? Bercanda. Tapi karena takut seneng kan? Senang. Di rumah tahu nggak treatmentnya orang tuanya? Playing tough.
Anak kita harus kuat. Adit harus tough. Iya. Adit harus tough. Kenapa gitu nangis laki-laki? Makin parah. Malah disuruh ngeliatin Serangga. serangga Makin tiap tersiksa. hari. Allahu Akbar. Makanya Adit Lain bilang, penyakit, lain obatnya. memang akhirnya Adit kebal ya Kebal. serangga. Tapi dia marah sama orang Tapi Adit tuanya. marah Nah sama itu, ibunya. ya Allah tersiksanya. Terus kapan Coach dan Bu Nuni akhirnya tahu bahwa Iya. Setelah buku itu hadir. Nah, Mulai. kita ceritain iya, journey-nya nih. Ini kalau bukan kasih sayang Allah, Tan, Allah. kita nggak ketemu duduk bareng hari ini gitu. Mungkin kami sedang babak belur luar biasa gitu loh. Waktu itu kan internet belum seperti sekarang kan, Tan. Iya. Jadi kalau apa-apa kan nyari ke toko buku. Heeh. Akhirnya kami ke toko buku Gramedia Bintaro. Hmm. Saya udah mati gaya, gue mesti ngapain lagi nih? Udah kayak orang linglung tak di Gramedia. Masuk lorong sana, masuk lorong sini, lihat buku. kok Itu nggak- buku kami untuk penting udah segini. Ya kami kan emang Saking belajar ingin gitu, tahu. kayak ingin tahu. Apa yang saya lakukan? Apalagi yang salah gitu kan. Hmm. Lihat rak sini nggak ada yang menarik. Tapi kebetulan kadarullah saat itu di Gramedia lagi program cuci gudang. Ada buku yang diskon 70%, 80%. Terus ditaruh di lantai gitu kan, rata-rata kan udah. Saya lewat sana, entah kenapa saya digerakkan untuk terus-menerus lewat di lorong itu yang di lantai tadi. Terus saya lihat satu buku judulnya Anak Saya Mudah Panik dan Fobia. Bukunya hitam. Entah kenapa saya Ada di digerakkan situ. untuk ngambil. Kok mirip anak gue? Bukan Panik dan apa tadi? Mudah Fobia. 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 Mudah panik dan fobia. Buka satu halaman pertama, loh, kok ciri-cirinya mirip Adit. Mirip. Halaman berikutnya, disitulah saya bilang, ya Allah, anak gue berkebutuhan khusus. Itu bukunya karangan Keluar negeri, Oh, penulisnya orang luar. terjemahan, tapi sudah terjemahan. iya, iya. Dua-dua responnya ketika tahu. Nangis, Tat. Ya Allah. Jadi, betapa kagetnya kita waktu itu ya. Jadi buku itu memang banyak dibahas Hmm. perilaku-perilaku NLD yang tidak disadari oleh orang normal. Mereka pikir mereka malas, mereka pikir mereka nantang. Padahal perilaku mereka adalah karena otak mereka cara kerjanya beda gitu. Yang Itu di tadi buku udah dibahas. ceritain apa yang Oke. soal anak main di itu. Tekstual sekali, kebanyakan tekstual. Jadi di sebuah sekolah TK ada guru-guru yang sedang bercerita ke anak-anak yang riung. Kemudian lagi asik bercerita, ibunya bilang ada anak yang main mobil-mobilan, terus ibunya bilang, Jimmy, ibu nggak suka kamu lihat mobil, kamu main di situ. Jimmy-nya keluar dari si lingkaran, dia pergi ke agak jauh, terus dia main di situ. Disitulah gurunya marah, didatengin lah si Jimmy. Disangka Maksud nantang kamu kan? apa gitu? Ibu kan bilang nggak suka. Loh kan ibuku bilang nggak suka lihat Jimmy main. Lain Ya, Jimmy pergi ke penangkapannya. sini supaya ibu nggak lihat. So ibu gurunya baru terperangah. Ternyata anak ini beda cara nangkepnya. Terus ada juga di situ diceritakan juga soal anak NLD yang disuruh buang sampah. Ada beberapa kantong sampah disuruh buang, dia satu-satu ambil. Ya Satu ambil. Allah. Pada situ ada satu, jadi dia tidak menguasai satu kantong sama satu tempat terus dia satu kali berangkat terus satu begitu. Ya Allah. Jadi, satu Kenapa dia nangkap kecil. begitu? Oh, cara Itu kerja cara otaknya beda, Tat. Dia tidak bisa menangkap big picture. Dia bisa menyimpulkan Detail. apa yang paling efektif. Dia tidak bisa. Contoh nih kayak tadi kan buang sampah ada 5 kantong nih. Iya, Buat iya, kita kan iya, iya. itu satu hal, Iya. 5 kantong ini dikerjain. Iya. Buat dia itu 5 hal yang berbeda, Iya. makanya dia sering overwhelmed. Overwhelm. Banyak banget kerjaan. Banyak banget kerjaan gua. Oh, padahal simpel. Padahal simpel. Wih, jangan-jangan orang kantor banyak yang begini nih. Saya brief lain kalian tuh. Lain yang kalian kerjain. Oh, mau dicek. Tolong jangan diedit nih ya. Ini CEO lagi marah nih. Tim banyak banget. Apa yang disuruh lain? NL nih jangan. Semalam Capek kita. Adif juga Zoom kan. Lain yang Nah, dia- tadi malam Adif kita ajak Zoom untuk sharing kepada para orang tua ya Bunda. Adif cerita, Bunda nyuruh, Div, tolong beresin dapur. Simpel dong. Kan iya. Cuci piring. Cuci piring. Iya. Ya piringnya dicuci, Tat. Panci enggak? Beneran cuma piring. Itu Adif yang cerita. Maksudnya dia hanya kerjakan apa yang disuruh piring ya piring. Exactly. Jadi Tekstual. non verbal, Ya tekstual Allah. banget. Tekstual. Jadi kalau Div kok yang ini belum cuci, ya kan cuma piring. Tapi kemarin ada Abi lihat konten nih, Abi ngakak itu nih. Apa Jadi ibunya nyuruh anaknya masak.
Itu daunnya salam. Assalamualaikum. Jangan itu daunnya. Iya. Orang disuruh lain. Tekstual banget, maksudnya itu daun salam. Ya udah akhirnya disalam daunnya, lain lagi. Ya Allah. Nah, itu pasti sedih ya. Terus Kita bagaimana? taunya tuh juga udah telat, Tat. Berapa tahun yang lalu, Setelah Coach? Adif kelas 4 naik kelas 5 SD. Oh, Dan jadi sejak dia mulai playgroup TK sampai kelas 4, berarti kan kita sudah mistreatment itu. kan, Iya, salah iya. treatment kan. iya. Salah satu keputusan terbesar yang akhirnya saya sama Bunda ambil adalah saat Adif kelas 5, kita memutuskan mulai mentreatment Adif seperti anak kelas 1 SD. Secara mental, emosional. Termasuk memindahkan sekolahnya. Enggak, sekolahnya tetap, tapi secara ekspektasi kita terhadap bagaimana dia berperilaku, Diturunin banget. turun banget. Jadi kita tidak marah saat Tidak dia marah tidak kalau dia bisa, tidak respon tidak seperti yang paham. sepatutnya. Oh ya dia masih kelas 1. Dalam hati seperti itu. Supaya kita tidak Nah, cuman jangan salah terjemahan, Tat, bahwa kita tidak menurunkan goal kita Iya, terhadap dia. iya. Cuman di fase itu kita bersedia turun dulu. Ya. Goalnya tetap di sini gitu. Mm-mm. Ya, kan ceritanya udah sadar nih, udah tahu dong, udah mulai ingin sih ya bayar hutang pengasuhan Iya, lah, iya. bahasanya gitu, Tat. Udah terlanjur ada blocking mental ya, Div. Iya. Dan tebak berapa lama akhirnya Adif mulai bersedia membuka diri. Dari kelas 4 SD tadi, kapan Adif mulai bersedia dengerin orang tuanya? Make a guess. 5 tahun setelahnya. 10 tahun setelahnya. 8 tahun. Lama banget. Lama ya. Kelas 1 menjelang kelas Berarti 2 kelas SMA, 2 SMA. baru dia bersedia mendengarkan kita sebagai orang tuanya. Gimana ininya? Oh, panjang jurusnya, Tat. Jadi setiap ikhtiar kita untuk mendekat ke Adif sudah langsung pasang barikade. Iya. Bahkan begitu, Div, yuk ngobrol depan TV. Dia udah kayak cacing kepanasan. Nggak nyaman banget dia dekat-dekat kita. Kalau kita lagi ajak mau keluar makan gitu kan, begitu saya makan, udah ya pulang yuk. Menghindari banget Dia udah untuk takut banget bakalan nasehatin. Iya. Bahkan kita saat itu udah berusaha banget untuk nggak marah. Tapi kan dia sudah terlanjur punya rekaman tentang bagaimana dulu orang tuanya kan. Saya mencoba merasakan jadi Adif. Berat itu. Kang Hari sakit hati Iya. sama saya baca yang spill itu kan. Iya. Ini orang tuanya gimana sih kita? Gue tim Adif katanya kata Kang Iya, Hari. benar. Saya mencoba merasakan gitu ya, rasa dia gitu. Ya Allah, kamu nggak memahami aku, Allah beri begini gitu. Iya. Aku juga nggak mau ini. ya Exactly. Itu poinnya. Itu yang Adif ingin sampai dia teriakkan. accept itu Tapi lama. Adif juga nggak berani ngomong dan nggak bisa Iya, ngomong dengan- waktu itu. Nggak bisa. Dan dia nggak bisa speak out bahwa Nggak bisa. aku given. Emang siapa? Gue Iya. minta kayak Iya, gini kan kan. aku nggak pernah minta. Exactly. Ayah gitu ya, kenapa ayah marah-marah terus misalnya gitu ya? Yes. Karena pada beberapa ya bukan Allah. beberapa, mayoritas anak ketika mereka berusaha untuk membela dirinya, mereka khawatir orang tuanya Akan menghakiminya, Mas. Iya Makanya, gitu. Iya. Kamu bela diri. Ya, itu kan salah Udah tahu lagi. salah. Sudahlah aku Gitu. menghindar akhirnya. Iya, Exactly. betul. Allah, coach. Jadi ikhtiar kami mendekat itu luar biasa resistensinya dari Adif. 8 tahun. Allah. Dan ya kami mungkin termasuk tipikal orang yang menolak kalah ya Bunda ya. Kita entah apapun caranya, ini bahasa kerennya Tat ya. Wah, kita memaksimalkan ikhtiar, prakteknya mah babak belur juga gitu Karena loh. kami tahu kalau dia dibiarkan seperti itu adanya, as it is, Masa nggak akan keluar depannya akan pernikahannya, kehidupannya. Iya, Dan kami tidak mau itu terjadi sama dia. Iya. The Orang only tua. way adalah kami bantu dia tumbuh semaksimal mungkin sehingga dia bisa selesai dengan dirinya, selesai dengan PR-nya, sehingga saat dia bekerja, saat dia berkeluarga, semua sudah beres. Iya. Itu PR itu kami kerjakan sampai sebelum dia menikah nanti. Jadi menyiapkan dia menjadi mimpinya suami, kita jadi ayah. adalah siapapun yang menikah dengan Adif, mereka akan merasa beruntung punya dia sebagai suami. Amin ya Allah ya Amin Rabbal ya Alamin. Rabbi. Nah, Saya sekarang dia usia 24 tahun kan? 24 tahun. Bagaimana secara kadar, secara leveling? Oke. Ada beberapa area yang sudah sangat improve ya. Termasuk juga kemampuan dia berbicara dan menulis itu sudah bahkan dibandingkan anak-anak seumuran dia mungkin sudah di atas rata-rata. Tapi yang serunya Tat, apa yang Adif sekarang itu dulu yang paling dia benci. Nulis tuh dia
tantrum disuruh nulis Umu. Dulu. Dulu. Jadi kan kita mulai ngerti, wah perlu venting nih, perlu penyaluran nih Adif untuk releasing emosinya kan. Div nulis Div. Nulis apa aja? Tantrum. Karena pikirannya tuh ruwet, kusut. Ini rame, berisik di kepala dia, Tat. Dan kita minta, Adif ayo nulis. Dia belum mampu nih ngeluarin isi kepalanya, Tat. Tantrum, Tat. Tapi kita nggak nyerah ya Bunda ya. Kita tetap maksa Adif untuk bisa nulis sampai akhirnya kualitas tulisannya boleh dibilang cukup berkelas gitu ya Tat ya, dibandingkan anak-anak seumuran dia gitu loh. Dan apa sih, termasuk juga kemampuan public speakingnya dia. Ya dulu kan dia ngomong nggak bisa, nggak pede segala macam. Dan dulu dua hal itu adalah dua hal yang paling dia benci. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Dan dia kaget waktu talent mapping. Ternyata dia bagus di nulis dan public speaking. Dan itu paling hal yang dia takuti dan tidak mau. Tapi dia harus ya Allah, menekuni itu. Memang sebetulnya Adit terlahir dengan banyak kekurangan. Jadi kalau dulu kami itu suka bahas sama Adit tuh buku mengenali diri yang namanya Personality Plus. Sanguine, kolerik gitu ya. Kan itu ada red zone, blue zone. Red zone itu kekurangan dia apa gitu. Jadi waktu kami bedah buku itu bareng Adif, hampir semua itu di red zone. Red zone-nya menyala semua. Jadi menyala abangku. jadi kalau kita bahas Adif itu flekmatis tapi di red zone. Suka menunda, lambat, semuanya di red zone. Di sanguine apa? Kamu kusut pikirannya, berantakan, nggak organize. Di melankoli apa? Kamu ruwet, kamu baperan, moody. Semuanya red zone. Di korek apa? Kamu keras kepala. Jadi semua itu ada di red zone. Jadi bisa dibilang itu minusnya 27 dia. Ya Allah. Jadi pada saat kami, makanya dia resisten diajak ngobrol karena sudahlah seperti itu, Tat. Grit-nya minus juga. tidak ada grit. Daya juang minus. Flekmatis parah, dia tidak punya grit. Gimana nggak stres orang tuanya? Kemana gue ntar gimana nih gedenya? Anak laki-laki cuma satu luar biasa. Bagaimana kau dengan konsep seperti itu kan kami khawatir. Nah, Coach, saya ingin bertanya lebih dalam lagi, mohon izin. Ini 25 tahun bersama, sudah melewati badai level pertama, ada badai berikutnya berupa anak. Dengan hadirnya Adif, adakah itu menambah cinta atau justru menambah apa? Oke, jadi kami akhirnya justru team up, Tat. Kita jadi partnership-nya jadi solid banget dengan bundanya. Ini kan ngomong kerennya, Tat ya. Waktu awalnya mah, Bunda nanti kita bagi tugas begini-begini. Iya siap, tos. Prakteknya beda. Konflik lagi gitu loh, Tat. Iya, pasti. Dalam konsep parenting gitu loh. Nah, inilah yang dimaksud dengan sering disampaikan mungkin juga oleh para ustadz-ustadz adalah konflik itu tidak selalu buruk. Selama outcome-nya membawa kepada kebaikan. Jadi kami berkonflik, tapi habis itu kita apa yang perlu kita perbaiki gitu loh, Tat. Jadi kalau sekarang itu kita nyaris hampir jarang banget konflik ya Bunda ya. Apalagi soal Adif, kita sudah bisa berbagi peran yang gimana nih memainkan perannya. Jadi saya yang menetapkan arah, goal segala macam, ngasih bimbingan, Bundanya yang untuk memantau daily activity-nya. Kurang lebih gitu, Kak. Jadi mungkin salah satu perjuangan kami sama Adif adalah menyamakan frekuensi. Dulu masih sering konflik karena belum satu frekuensi, dia tahu itu. Jadi kami suka gali dengan Adif, gimana sekarang Adif sama ya Bunda? Rasanya gimana? Ya Adif sekarang udah bisa satu frekuensi sama ya Bunda. Udah bisa ngobrol lebih nyaman. Karena udah satu frekuensi akhir tahu bahwa dia di fase tumbuh bukan karena ya Bundanya mau, tapi karena tuntutan kehidupan, tuntutan amanah Allah dia sebagai kawam. Dia udah paham itu, sehingga dia tumbuh tidak terbebani, tapi memang ini tanggung jawab Adif. Satu lagi, maaf ini kan label ya, anak ini NLD. jadi label. Bagaimana cara orang tua memahamkan dia nanti berinteraksi dengan temannya bahwa awas ya anak saya gitu. Enggak. Takutnya nggak konflik itu sama orang gitu. Gini justru Gimana kita cara install ke Adif. Div, dunia nggak peduli lu siapa. Berhentilah berharap dimengerti oleh dunia. Oke. Iya, Adif nggak niat nyakitin orang. Tapi bisa jadi apa yang Adif katakan nyakitin orang lain. Nah itu.
Jadi kita tidak meminta Adif untuk dimengerti oleh lingkungannya. Oke. Adif lah harus belajar ngertiin orang lain. Berarti kan Adif harus naik level banyak banget kan tuh, Tat? Iya, Orang dia harusnya difahami kok. Iya. Tapi kok dia malah memahami orang lain? Exactly. Gimana tuh? Iya, lewat banyak sekali reprogramming yang luar biasa, Tat. Jadi apa ya? Kan kalau orang ya maaf ya coach ya, kalau orang kan teman-teman semuanya maaf keluarga, ya, maaf ya, anak saya autis kita nih anak saya misalnya. Kita enggak. Eksternal faktor pahami ini. Enggak. Itu. Totally enggak. Jadi kalaupun kita mengangkat tema ini bukan minta Adif dipahami, enggak, justru Hmm. untuk jadi semoga bisa jadi pembelajaran buat orang-orang. Tapi di Adif sendiri tuh kita keras banget, Tat. Makanya dia suka sebel. Kayak di rumah ini semuanya salah. Nafas aja salah gitu katanya. Intonasi salah. Nada dia beda sedikit. Kita ingat ya. Kita kasih masukan, Div. Itu nadanya tadi nggak enak loh. Orang kalau dengar bisa marah dengan nada Adif. Oke. Dia belajar lagi. Tapi tidak sekaligus kadang tuang lagi, Iya, itu lagi, tuang Adif lagi, dari itu yang lagi. dulu Gitu. ngerasa dikit-dikit kok Adif salah melulu, sekarang kalau ditegur Adif tahu di mana salah Adif. Masya Allah. Dia tahu di mana. Dia tahu. Oh, itu keren. Dan dari yang dulu sakit hati, marah sampai sekarang Adif butuh ayah bunda untuk ngingetin Adif. Oh, Masya Allah. Soalnya banyak anak yang merasa dirinya normal, Iya. malah kalau dikasih tahu nggak bisa, Nggak bisa. tetap ngerasa I know. Gitulah Tat Masya perjuangan Allah. kami sebagai keluarga. Adif udah pernah jatuh cinta? Nah, ini pertanyaan yang Iya. laki-laki normal. Adif sejak awal sudah tahu ayah bundanya nggak pengen dia pacaran. Iya. Jadi apalagi dengan konsep selesai dengan dirinya sendiri ini, Umu. Jadi sekarang disebutkan ini teman-teman Adif ayah pacaran. Begitu mereka bermasalah, emang udah tahu gimana cara benerinnya. Dia tahu bapaknya ini soalnya kan. Nah, Jadi dia suka mempertanyakan keputusan teman-temannya untuk pacaran gitu loh. Tat. Dia tahu pacar itu tidak menjamin kebahagiaan. Nggak jamin kenal juga gitu loh. Dan karena Adif juga tahu PR dia masih banyak. Gimana gua bisa Menyelesaikan dia. nyelesain dia, gua aja masih Aku banyak aja. PR gitu loh. Ya mohon doanya lah, masih panjang perjalanan Adif. Itu kan tadi Tapi kita dia ceritakan tapi dia pernah cerita bahwa ayah gitu, aku pernah naksir suka, dia gitu, aku suka dia gitu. sampai detik ini belum. Mungkin ada sesuatu, mungkin ada yang dia pernah rasa-rasa suka, tapi kan dia udah tahu banget nih roadmap-nya dia Iya. seperti apa. Iya. Jadi memilih dia tidak. Iya, normal pasti ada. sekarang aktivitas Adif sehari-hari apa, Coach? Adif tuh kan harusnya sudah selesai kuliah 2 tahun yang lalu. Nah ini juga karena faktor NLD juga nih Tat. Waktu COVID kemarin, kan dia cuma sempat ngalami kuliah offline itu 6 bulan. Angkatan COVID 2019 Tat, baru masuk, 6 bulan kemudian COVID, lockdown. Akhirnya kuliahnya kan online. Dan kuliah di Prasetya Mulia itu banyak banget kerja kelompok Tat. Iya. Bukan yang individual gitu. Lah si Adif kan masih punya bakat ansosnya kan. Nggak mudah berinteraksi kan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beda frekuensi juga Tat. Jadi kan banyak yang non muslim di situ kan. Akhirnya apa? Kalau ngajak meeting udah malam banget Tat. Mereka habis hangout gitu kan. Terus saya bilang, ya gue mesti sholat subuh gitu kan. Dan banyak banget akhirnya membuat Adif tuh burn out. Terus dia bilang, ayah kondisi Adif kayak gini, boleh nggak Adif cuti? Adif nggak kuat. Nah kami sebagai orang tua, kebetulan memang bukan tipikal yang Adif harus gini-gini. Pokoknya lu butuh apa kita support. Kita support cuti setahun. Nah selama setahun itu Tat, nah ini yang seru. Nggak boleh istirahat lu. Kita kasih assignment Tat. Assignmentnya adalah wajib tiap hari kirim email kepada kita. Karena kalau enggak, dia akan kuat ansosnya. Loss. Iya, dia akan. Isinya apa emailnya? Nah, Bunda mau cerita? Apa ceritanya? Ternyata yang membuat dia self growth-nya Kenceng. cukup pesat itu udah dengan menulis. Ternyata. Karena Merapihkan. dia sangat ruwet. ini. melihat segala sesuatu. Dengan menulis dia bisa belajar memahami pikirannya sendiri, memahami perasaannya. Tumpahkan di tulisan aja gitu. Iya. Dan semakin lama semakin bagus. Semakin berkelas tulisannya. Jadi karena kita pandang-pandangan, loh juga ya. Ya, anak kita hebat juga gitu. Tabung Dan- sendiri. Karena isi buku, karena Review, apa yang dia baca di insight. Twitter, Oh. karena apa yang dialami hari itu, apapun.
dia bebas apapun boleh ditulis. Dan- Kadang-kadang kita kasih cuplikan video kajian gitu ya, suruh dia Dan dapat apa yang disitulah didapatkan. kita tahu dia bergeraknya kemana nih, masih on track ada mulai belok. Nah karena menulis setiap hari itu ditagih sama bapaknya, ada satu tulisan yang buat kita waspada. Kok gini tulisannya nih, maksudnya apa nih? Jadi mulai belok, mulai kehilangan orientasi. Kompasnya geser. Kompasnya geser, ajak ngobrol, diskusi lagi, on track lagi. Jadi alhamdulillah keputusan bapaknya untuk mewajibkan di nulis itu membuat dia tahu Adif ikuti kompas yang ini. Jadi kami bertiga tuh suka email-email yang Tat. Tebak berapa email yang sudah terkirim di antara kita bertiga? Pasti ada ribuan. 1000 lebih. Kenapa email bukan WhatsApp? Nah, menarik nih Tat. Kita WhatsApp nih Kan Tat. lebih intens. Tak. Iya. Send. Iya. Terus ya suka gitu nggak? Ups, gitu kan? Karena WhatsApp itu kan sifatnya impulsif kan, Tat? Pengen cepat. Iya. Nah, kalau email itu perlu ditata ulang semuanya, dibaca lagi. Sebuah surat sebetulnya. Sebuah surat. Iya, iya. Nyusun Sesuatu poin suratan. paragraf. Betul. Kalau email Terstruktur. WA kan ya, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa email? Supaya one day kita bisa looking back. Ini loh journey kita dulu. Ada track record, Tat. Ustadz pernah janji sama Umu begini-begini lewat WhatsApp. Nyarinya susah nggak? Iya, Betul, Hilang betul. kan? betul. Kalau email, hebat nih janjinya Betul. dulu. Lebih enak. Gitu. Lebih nata ya dia. Karena dia kayak jadi surat, kita bener-bener kayak share- surat. share feelings, Ini pikiran perasaan masih dengan satu kamar tidur, email. seranjang berdua masih Dan email-emailan kan? memang ternyata menurut para ahli ada beberapa hal yang hanya bisa disampaikan dengan tulisan. Itu pentingnya komunikasi lewat tulisan dalam hubungan dengan pasangan, dengan anak. Beda dengan komunikasi lisan. Tulisan pun ada hal yang akan terungkapkan. Lebih bebas dengan tulisan, lebih deep bisa, lebih thoughtful, lebih banyak hal. Makanya kita mulai membiasakan sesuatu ke Adif juga. Jadi dari hasil email-emailan itulah akhirnya kita insya Allah menyusun buku yang berjudul From Broken Pieces to Masterpiece. Masya Allah. Ditunggu banget ini bukunya. Udah sampai mana sekarang? Secara draft udah kelar. Udah kelar, oke. Tinggal nunggu kesiapan penerbitnya nih, Tat. Apa judulnya bisa diulang, Coach? From Broken Pieces to Masterpiece. Jadi Masya dari Allah. sesuatu yang hancur Menjadi yang menjadi mahakarya. masterpiece. Menjadi mahakarya. Karena sesungguhnya setiap orang tuh masterpiece. Exactly. Nggak mungkin salah Allah tuh. Pasti spesial sih. Ini berarti bukunya cerita tentang perjalanan Adif. Kita bertiga. Bertiga. Terutama harus tentang cepat Adif. keluar ini. Saya siap bantu apa yang bisa. Masya Insya Allah kita percepat keluarnya Target biar. launching kapan? Iya. 2 tahun yang lalu sebenarnya. Kenapa lama banget ini? Ya Allah, Bismillah. Ya ada kalau ada kendala-kendala ya kita siap bantu. Iya. Insya Allah. Soalnya banyak orang tua yang harus belajar ini. Iya, Justru iya, itu. iya, Jadi benar. tujuan kita adalah ini juga Iya. tadi malam ada yang ngomong. Ayah, Bunda dan Adif tahu kita keluarga itu bukan keluarga sempurna. Nggak juga keluarga ideal dan tidak pernah juga punya pretensi untuk bilang kita ini bagus gitu. Cuman inilah journey kita dan Iya. semoga ada yang bisa belajar sesuatu dari journey kita ini gitu loh, Tat. Betul. Banyak Juni menyiapkan anak yang minusnya 27 menjadi siap menjadi kawam insya Allah. Ini justru Nah, itu luar yang biasa hebat sekali. sejati. Kenapa? Kalau punya anak biasa jadi biasa itu standar. Anak biasa Anak jadi biasa hebat tuh. jadi hebat itu Iya. juga biasa. Iya. Basic tuh. Ya, tapi ini dari minus menjadi masterpiece, ini keren. Itu. Mohon doanya Ustaz. Mohon doanya. Luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Tanggal launchingnya Nih. berapa mau ditambahin? Mau ditandain? Oh ibu, Harus sudah ada tanggal launching atau coach? Ah, Betul, betul, betul. Betul, ya. Ya. Oke, kita nyebut aja kali ya. Iya, langsung disebut Bismillah. aja biar langsung Apa ketemu. ya? Lebaran? Lebaran kali Ya, ya? ya lebaran aja. Entah gimana piye caranya. Iya. Ih, kelamaan amat lebaran masih marah. Lebaran, Waduh. soalnya kita juga ini akan dekat umum. Nah, kita akan siap support ya Lebaran ya. Lebaran Launchingnya ya. di Jepang tuh gitu. Launching di Jepang. Oh, tuh launching di Alhamdulillah. Jepang. Karena gini, Tat, yang fakta yang kita temukan juga adalah
ternyata banyak orang tua yang kesulitan ngobrol sama anaknya yang dari remaja beranjak dewasa. Iya, benar. Semoga kisah kami ini itu bisa ngebantu menjadi obat, gitu. menjadi Betul. jalan, menjadi panduan. Kebanyakan tuh yang kita lihat sekarang adalah cool parents ya. Cool parent kan? Cool Orang tua yang parents. keren gitu. Best friend sama Kelihatan anak. oke-oke. Jadi tidak ada batasan lagi antara orang tua dan teman. Nah, tuh. Jadi akhirnya mereka nggak punya otoritas karena udah anggap teman. Iya. Kebablasan. Iya, Hmm. iya. Terus yang lagi tren lagi sekarang tak, wah cool parent udah gak keren nih. Jadi VOC. Iya. Orang tua VOC. Ada itu. Jadi kok jadi ekstremis semua begini gitu loh. VOC. Padahal kan gini, ya kami bukan pakar parenting, cuman dari pengalaman kami adalah tiap keluarga tuh unik. Iya, betul. Dan itu perlu menemukan polanya sendiri Betul, yang betul. paling pas Iya, gitu. betul. Itulah culture. Yang berbeda di culture di kami dengan di Coach Indra, berbeda dengan keluarga teman-teman lainnya, dan punya jalan masing-masing. Tapi yang pasti tadi guidance-nya sama, tujuannya sama. Iya. Bahagia. Tambah sedikit juga kalau Masya ada Allah. ayah bunda sedang menyimak Hmm. materi obrolan ini, kalau kebetulan punya anak yang ada sedikit tantangan, jangan diturunin standarnya. Ah. Tuh. Yang penting dia nggak ini aja kita udah happy. Jangan. Tetaplah punya impian yang tinggi selama bersedia bayar harganya, Tat. Itu kan Nah, poin. itu aja. Iya. Berarti kan ya orang Jangan tua downgrade. jangan downgrade, Hmm. tapi bersedia bayar harganya lebih banyak, lebih keras, Iya. lebih mahal. Iya. Salah satu harga akhirnya yang saya pilih adalah saya memilih untuk nurunin aktivitas di luar, Tat. Fokus ke adif gitu loh. Iya. Karena buat saya ke prestasi bisa dikejar nanti Iya, gitu kan. nanti. Tapi yang ini kalau miss Iya. nangis darah. Oh, loh. itu dia. Betul. Fondasi. Dan Dan terutama nangis darahnya sepanjang hidup. gitu. banget. Terutama kami concern dengan jangan sampai masih ada luka batin di Adif. Iya. Nah itu karena semakin kami kesini mendalami psikologi dan sebagainya, seseorang itu akan menarik pasangan dan luka batin yang sama, Iya. gitu. Hampir selalu seperti itu. Jadi kita kadang-kadang kayak gitu, loh kok yang satu punya luka batin sama ibunya Begitu mana? digali, lah kok sama Kok persis. sebenarnya sama? Ternyata yang masa saintifik, Tarik menarik. Kecenderungan tarik menarik dengan yang Betul. sama. jadi makanya diberesin supaya kamu menarik pasangan yang juga sekufu. Jadi bahaya sekali kalau sampai orang tua tidak membiarkan anaknya masih punya luka dan tidak dibereskan. Itu kasihan anaknya nanti Iya, gitu ya. betul. Dia tidak Tersiksa. sadar dia punya luka Kalau batin. punya anak, nggak pernah nyusahin orang tua, Tuh, awas. berprestasi, Tuh, mandiri, bahagia nggak, Tat? Bahagia Banget lah. dong. Standar lah. Terus begitu konseling, terbukalah Ternyata. sebuah informasi, Hmm. anaknya mulai begini, Iya, Tat. iya. itu. self-harm. Iya. Self harming. Hmm. Salahnya di mana, Tat? Hmm. Kan punya anak nggak pernah nyusahin orang tuanya. Iya, kan bukankah itu yang dicari? Bukan tuh yang dicari. Prestasi IPK hampir 4 gitu Iya, kan. iya. Cum laude gitu Iya. kan. Gila, kurang apa lagi? Apalagi? Ternyata si anak tidak protes, tidak sama dengan anaknya baik-baik saja, Tat. Iya. Anaknya merekam bagaimana orang tuanya berinteraksi, Tat. Dan di sini nih, dum, meledak di dalam. Ada bom Hiroshima di dalam. Exactly. Akhirnya ada nanti anak yang punya kecenderungan untuk self harming, Iya. ada yang takut nikah, ada yang nanti nariknya malah persis yang dia takutin dulu, ya. Bom waktu semua. Ini ilmu banget hari ini, banyak banget ilmu bermanfaat dari Coach Indra dan Bu Nuni. Makasih banget. Bagaimana runtutan tadi pertemuan pertama, ternyata gelombang itu bersama berdua sampai seperempat abad bersama, jeger, Allah tambah lagi nikmat sebenarnya. Cuma kita selalu memandang loh ujian lagi nih gitu ya. Tapi sesungguhnya itu menaikkan level, upgrade dan terus menjadi lebih tinggi. Coach Indra makasih banget, luar biasa. Jazakallah Obrolannya khair, daging semua ya Coach. teman-teman ya. Jazakallah khair, Jangan lupa Bu diklik Nuni. tombol share-nya, dibagikan, dan ini selamat menikmati. Dari tadi kita saking asiknya ngobrol, jadi ini belum makan. Kenyang sama ilmu Kenyang dikasih sama Coach ilmunya. Indra sama Bu Nuni. Terima kasih. Ini ilmu real, bukan ilmu yang maaf ya, sebatas teori, sebatas lembaran-lembaran buku. Makasih Coach, kita ketemu lagi di offline. Insya Allah. Insya Allah Terima bersama kasih juga teman-teman sudah semuanya. diberi kesempatan berbagi. Masya Insya Allah Allah. Coach. Ayo Coach silakan. Iya, thank you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Insya Allah. Ayo guys.